ya, jadi sebenarnya dinasnya. Iya ya. Ya mungkin standar sama jenis lah. Itulah komisi audit di Dia banyak pada lah kalau gue tuh kami ini tuh boleh ya, itu presiden itu. Ini betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam, saya sebagai Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mengimbau kepada masyarakat yang mempunyai ternak dan juga akan membeli ternak untuk hari raya Idul Kurban. Barangkali perlu kita sikapi dengan adanya penyakit penyakit PMK akhir-akhir ini, yang barangkali itu akan memberikan dampak kepada masyarakat, karena boleh jadi ternak yang akan kita beli itu sulit didapat yang sehat, karena kebanyakan ternak-ternak ini sekarang didatangkan dari luar daerah. Sementara dari luar daerah ini, terutama daerah Sumatera Utara sudah dan Aceh sudah terjangkit penyakit ini. Jadi harapan kita bahwa dicarilah ternak yang sehat, kemudian ternak yang sehat tersebut dipelihara dengan baik, kemudian ternak tersebut tidak adanya kontak atau bersinggungan langsung dengan hewan-hewan lainnya dan manusia atau pedagang-pedagang. Karena hewan-hewan tersebut, penyakit PMK ini sumber penularannya adalah melalui udara, juga melalui kontak antar hewan, antar ternak, kemudian kontak juga dengan pedagang atau masyarakat atau petani. Kemudian juga yang perlu juga kita gambarkan di sini bahwa penyakit PMK ini bisa kita atasi dengan baik apabila petani atau peternak lebih awal melaporkannya kepada petugas. Karena di Kabupaten Agam kami mempunyai 5 UPT Puskeswan, 5 UPT Puskeswan, masing-masing kecamatan itu ada petugasnya, dan petugas itulah yang akan memantau keadaan kondisi di lapangan, situasi penyakit. Jadi segera laporkan kalau ada tanda-tanda gejala penyakit secepatnya, dan kami dari kabupaten juga insya Allah akan menangani dengan baik dan akan memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkannya. Sebetulnya penyakit ini tidak perlu kita takuti, karena penyakit ini angka kematiannya kalau yang besar yang umur di atas 1 tahun ini mungkin di bawah 50% atau 20%. Sampai sekarang di Kabupaten di Sumatera Barat yang angka yang sakit banyak, tapi yang mati itu belum ada, belum dilaporkan. Jadi itu kondisi sekarang, karena dengan cepat tertanganinya penyakit ini, itu dengan pelaporan yang baik, itu petugas akan memberikan pengobatan, pemberian desinfektan ke kandang-kandang. Nah, alhamdulillah ada yang sehat, ada yang sembuh. Jadi ada yang sakit, ada yang sembuh. Kemudian juga kami di Kabupaten di Sumatera Barat ini kita mempunyai labor penyidikan penyakit, itu di BVET itu bersedia melakukan pengambilan sampel apabila diduga ada dugaan penyakit mulut dan kuku. Tanda-tanda awal penyakit ini pada umumnya sama dengan penyakit lainnya. Itu pertama adalah demam itu demam yang tinggi, panas yang tinggi. Kemudian demam ini
kadang-kadang tidak turun. Biasanya kalau ada namanya penyakit demam 3 hari, itu dalam umum 3 hari itu akan pulih lagi. Itu penyebabnya adalah semacam parasit. Tetapi kalau yang penyakit PMK ini demamnya berkelanjutan, tidak turun-turun, kemudian selanjutnya adanya lepuh-lepuh di gusi gigi, di mulut, kemudian juga di kaki, kemudian di telapak kaki ternak, kemudian juga di sekitar tanduk. Jadi lepuh-lepuh inilah yang menandakan bahwa itulah gejala penyakit mulut dan kuku. Nah, jadi kalau ada gejala-gejala tersebut tidak turun-turun, kadang-kadang peternak kita itu obat dengan adanya penyakit demam-demam seperti itu, biasanya dia memakai obat-obat kampung. Obat kampung inilah kadang-kadang bisa diobati, tapi ada juga penyakit ini yang tidak bisa seperti PMK ini. Jadi kalau tidak sembuh lebih dari 3 hari itu harap dilaporkan, karena kalau tidak juga kita obati, itu ternak itu tidak makan, makin lama dia makin kurus. Di sana menyebabkan dia kematian. Jadi kematiannya bukan karena penyakit, tapi tidak mau makan. Jadi kalau ada gejala sakit, diupayakan diberikan makanan. Apakah makanan buat atau apakah sagu, atau mungkin barangkali air nasi, atau mungkin air saka sebagai penambah energi. Mungkin juga telur puding telur. Nah, itu bisa diberikan sehingga menambah tenaga kembali. Dengan menambahnya tenaga energi ini itu akan cepat menumbuhkan kekebalan tubuhnya. Jadi itu yang bisa menambah kekebalan. Kemudian juga kepada panitia korban itu juga kita harapkan jeli memilih ternak. Kadang-kadang ternak ini ada waktu sakit dijual, pas tiba di lokasi udah sakit dan tidak bisa lagi diganti. Nah, jadi kalau memang ada berkeinginan, mungkin petugas kami juga bersedia juga mendampingi peternak ini kalau ada. Pada umumnya penjualan ternak kurban ini ada semacam pedagang-pedagang yang pengumpul. Jadi artinya dikumpul di suatu tempat, kemudian di sanalah masyarakat transaksi. Kemudian ada juga di pasar. Nah, itu macam-macam di pasar ada juga banyak. Jadi harapan kita supaya jangan terlalu cemas lah tentang penyakit ini. Kalau kita obati dia ditangani dengan baik, alhamdulillah itu sembuh. Barangkali begini. Tuh vitamin itu ya. Ya, itu presiden juga.